Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA tema 1 subtema 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, maka perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang tidak memerlukan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain umbi batang, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, stolon atau geragi, tunas, tunas adventif, dan yang terakhir, spora. Yang pertama, umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut membentuk cakram. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang bombay. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya wortel, dan lobak. Yang kelima, stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon contohnya stroberi, arbe, dan rumput. Yang keenam, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya pisang, tebu, dan bambu. Yang ketujuh, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif contohnya tanaman cocor bebek. Dan yang terakhir, spora.
sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya tumbuhan paku, lumut, dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang memerlukan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain mencangkok, stek, merunduk, menempel atau okulasi, dan menyambung atau kopulasi. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Batang yang sudah tumbuh akarnya kemudian dipotong dan ditanam sehingga akan menjadi tanaman yang baru. Yang kedua, stek. Stek adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut, misalnya batang. Yang ketiga, merunduk. Merunduk adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara membengkokkan bagian batang atau ranting dan nantinya memendamkannya ke dalam tanah. Yang keempat, menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda, sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Yang terakhir, menyambung atau kopulasi. Menyambung atau kopulasi adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah dari suatu tanaman yang berbeda, sehingga akan memperoleh tanaman yang baru. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Agar kalian lebih memahami materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ayo kerjakan soal-soal berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita tentang materi IPA tema 1 subtema 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.